Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika SMK. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas kembali tentang limit bentuk akar. Untuk limit bentuk akar bisa dilihat bentuk yang seperti ini. Jika ada limit X mendekati tak hingga, kemudian ada akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R. Maka untuk menyelesaikan limit yang seperti ini, itu ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan tersebut adalah jika yang pertama A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah sama dengan B dikurang Q dibagi 2 akar A. Jadi untuk A sama dengan P, maka nilai limitnya B dikurang Q dibagi 2 akar A. Kemudian jika nilai A kurang dari P, maka nilai limitnya sama dengan min tak hingga. Jadi itu kemungkinan kedua ya. Kemudian kemungkinan ketiga, jika nilai A lebih dari nilai P, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Jadi kalau A kurang dari P tadi min tak hingga, kalau A lebih dari P itu sama dengan tak hingga nilai limitnya. Kemudian sebagai contoh kita perhatikan contoh 1. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat ditambah 18X dikurang 5. Sebagai A di situ sama dengan 9, sebagai B sama dengan 18. Kemudian dikurang akar 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4. P sama dengan 9 dan Q sama dengan min 12. Oleh karena A sama dengan P, ya, sama dengan 9, maka nilai limit dari X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat ditambah 8X dikurang 5 dikurang akar 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4 sama dengan B dikurang Q ya. Maaf salah tulis di situ. B dikurang Q dibagi 2 akar A. Kemudian kita masukkan nilai B-nya 18 dikurang Q-nya min 12 dibagi 2 akar 9. Sehingga menjadi 18 min jadi plus 12, 30 dibagi 2 akar 9 itu 3, sehingga 30 dibagi 6 sama dengan 5. Itu untuk contoh 1. Selanjutnya kita beralih ke contoh 2, limit X mendekati angka. Kalau tadi X mendekati tak hingga ya, sekarang untuk limit X mendekati angka juga ada penyebutnya itu berbentuk akar. Sebelumnya sudah diajarkan bahwa ketika limit mendekati angka, kita harus memasukkan nilainya terlebih dahulu. Ya, kita masukkan nilainya di situ sehingga didapatlah 0/0. Nah, 0/0 itu bukan merupakan jawaban. Jadi kita harus melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, bagaimana? Untuk contoh 2, kalau menggunakan cara yang biasa, kita menggunakan turunan, kita turunkan.
Turunan dari X kuadrat itu 2X. Kemudian turunan dari 16 nol per turunan dari akar X. Nah, kita tahu bahwa akar X itu artinya X pangkat setengah. Ya. Menurunkan X pangkat setengah, pangkat ditarik ke depan, X, kemudian pangkat dikurang 1 menjadi min setengah. Sehingga setengah, X pangkat min setengah turunkan ke bawah supaya pangkatnya jadi positif. Kemudian kita rubah lagi menjadi 1/2 akar X. Nah, jadi turunan dari akar X itu 1/2 akar X. Setelah itu kita masukkan nilai X-nya. Atau kita substitusi nilai X-nya. Menjadi 2 dikali 4 dibagi, kita buat titik 2 aja baginya. Sehingga sama dengan 8 dibagi 1/2 kali 2. Kemudian bagi dibalik menjadi kali, angkanya dibalik 4/1 sama dengan 32. Ya. Ini menggunakan cara turunan. Atau kita bisa merasionalkannya untuk bentuk akar, ya. Dengan cara mengalihkan dengan akar tersebut, tetapi tandanya kita balik, ya. Yang sebelumnya akar X min 2 kita kali dengan akar X plus 2. Sehingga kita kalikan. Kemudian penyebutnya itu per, kalau misalkan bentuknya sama tetapi hanya berbeda min dengan plus, maka yang dikalikan itu depan dengan depan kali belakang dengan belakang. Sehingga menjadi X, akar X kali akar X itu X, min 2 kali plus 2 itu min 4. Ya. Sehingga didapat untuk X kuadrat min 16, itu kalian ingat lagi bahwa X kuadrat kurang A kuadrat itu sama dengan X plus A X min A. Begitupun juga dengan X kuadrat dikurang 16. 16 itu kan artinya 4 pangkat 2. Sehingga menjadi atau diurai menjadi X plus 4 dan X min 4. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam penyelesaian. Ya. Nah, jadi X kuadrat min 16-nya kita rubah menjadi X plus 4 dikali X min 4. Dan ternyata ada yang sama, kita coret. Sehingga tinggallah menjadi limit X mendekati 4. X plus 4 dikali akar X plus 2. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya. Menjadi 4 tambah 4 dikali akar 4 tambah 2. Sama dengan 8 dikali akar 4 itu 2. 2 tambah 2, 4. Sehingga hasilnya 32. Jadi sama ya dengan metode yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke contoh 3. Limit X mendekati tak hingga lagi ya. Seperti soal nomor 1. Tetapi bentuknya seperti ini. Kita tidak bisa menggunakan cara contoh nomor 1 tadi. Tetapi untuk contoh 3 ini kita harus mengalihkan dengan lawannya ya. X kuadrat min 8X itu di dalam akar dikurang X. Nah, ini kita kali dengan bilangan yang sama tetapi tandanya kita balik. Kalau itu min X kita ganti plus X ya. Kita buat pembilang dan penyebutnya sama ya. Setelah itu kita kalikan. Limit X mendekati tak hingga, jadi limit ini tetap harus ditulis ya, sebelum kita mensubstitusikan nilainya. Kita kalikan, coba diperhatikan yang pembilang itu, sama. Bilangannya sama, cuman berbeda tanda. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan bilangannya sama berbeda tanda, cukup kalian kalikan saja depan dengan depan dan belakang dengan belakang. Sehingga akar kali akar, akarnya hilang, kemudian min X dikali plus X itu menjadi min X kuadrat. Kemudian yang di bawahnya atau penyebutnya itu tetap ya, akar X kuadrat kurang 8X ditambah X. Sehingga untuk X kuadrat dikurang X kuadrat itu habis ya.
sehingga tinggallah min 8x pembilangnya per akar x kuadrat dikurang 8x ditambah x. Nah, untuk limit x mendekati tak hingga, ketika sudah bentuk seperti ini, kita bagi semuanya dengan x. Tetapi kalau yang di dalam bentuk akar, kita bagi dengan, karena di situ yang paling tinggi pangkatnya pangkat 2, kita bagi semuanya dengan x pangkat 2. Tetapi untuk yang di luar akar, kita bagi dengan x saja. Jadi menjadi limit x mendekati tak hingga, ya. Jadi Ibu ulangi tadi, kita bagi dengan x untuk yang di luar akar, untuk yang di dalam akar kita bagi dengan x kuadrat. Sehingga menjadi min 8x per x akar x kuadrat per x kuadrat dikurang 8x per x kuadrat tambah x per x. Sehingga untuk limit x mendekati tak hingga itu min 8 per 1 dikurang 8 per x tambah 1 sama dengan min 8 per akar 1 dikurang 8 per 0 ditambah 1 sama dengan min 8 per akar 1 ya, karena 8 per 0 itu 0. Sehingga menjadi min 8 per 2 sama dengan min 4. Jadi itu adalah pengerjaan contoh nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk contoh 4. Limit x mendekati 3. Nah, awalnya seperti yang Ibu bilang tadi bahwa ketika limit mendekati angka, angkanya harus kita uji dulu. Sehingga kita masukkan nilainya atau substitusi nilai x-nya. Didapatlah 9 per 9 dibagi 5 kurang 5 dan hasilnya 0 per 0. Berarti kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Dengan cara sama seperti tadi, mengalihkan dengan lawannya dari bentuk akar tersebut. X kuadrat min 9 per akar X kuadrat plus 16 min 5, ya. Ini kita kali dengan yang di bawah itu, tetapi kita balik tandanya. Kita balik menjadi plus 5. Nah, itu dibuat pembilang dan penyebutnya sama ya. Setelah itu kita kalikan limit x mendekati 3. Ya, kita kalikan di situ x kuadrat min 9 dikali akar x kuadrat tambah 16 tambah 5 per yang bawahnya itu cukup depan kali depan, akarnya hilang ya, tinggallah x kuadrat plus 16 saja. Kemudian min 5 kali plus 5 itu min 25. Kemudian kita olah lagi x mendekati tak hingga x kuadrat min 9 itu tetap ya, akar x kuadrat plus 16 tambah 5 per yang bawahnya itu x kuadrat min plus 16 kurang 25 itu min 9. Dan ternyata sama atas dengan bawah dan bisa kita coret. Sehingga limit x mendekati tak hingga, tinggallah di situ akar x kuadrat plus 16 ditambah 5. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya. 3 kuadrat tambah 16 ditambah 5 sama dengan akar 25 ya, tambah 5, akar 25 itu 5 tambah 5 sama dengan 10 ya. Nah, jadi seperti itu untuk nomor 4. Selanjutnya kita beralih ke limit fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi trigonometri ini bentuk umumnya
ketika limit X mendekati 0, sin X per X itu bisa juga sama dengan limit X mendekati 0, X per sin X. Jadi sama ya, mau dibalik juga sama saja caranya. Maka sama dengan 1. Kenapa 1? Di depan X itu kan 1, di depan sin X, X itu kan 1 juga. Jadi 1 per 1 sama dengan 1 ya. Jadi untuk limit fungsi trigonometri ini dia hanya untuk tangen dan sin ya. Tetapi ketika ada cosnya harus dirubah dulu ke dalam bentuk sin dan tangen. Sama dengan yang nomor 1 untuk nomor 2-nya. Tan itu tangan X, tangan itu bisa ditulis tan, bisa ditulis TG ya. Tan X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per tan X itu juga sama dengan 1 ya. Kemudian yang ketiga, misalkan ada limit X mendekati 0, misalkan sin AX per tan BX atau per BX sama dengan tan AX per BX, atau bisa jadi AX per tan BX, itu sama-sama hasilnya itu A per B ya, karena yang diambil itu adalah angka yang di depan X-nya saja. Nah, jadi seperti itu untuk bentuk rumus umum ya, limit fungsi trigonometri. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan limit dari limit X mendekati 0 sin 5X per 3X. Berarti sangat mudah ya, hasilnya sama dengan ambil saja angka yang di depan X-nya, sama dengan 5 per 3. Kemudian untuk contoh nomor 2, limit X mendekati 0 juga. Misalkan ada 2 tan X per 5X, maka artinya 2 dikali di depan angka X itu kan 1 per 5, sama dengan 2 per 5 ya. Kemudian nomor 3, limit X mendekati 0. Misalkan ada soal 3 per 2 sin 3X dibagi tan atau tangan setengah X, maka sama saja ya, ambil saja angkanya. 3 per 2 dikali 3 dibagi, baginya ibu buat ini titik 2 saja ya, menjadi 3 per 2 kali 3 itu 9 per 2 ya, dikali 2 per 1 dibalik ya, sama dengan berapa di situ, itu bisa kita coret sehingga menjadi 9 ya. Jadi untuk soal nomor 3, jadi hanya diambil angka yang di depannya saja ya, di depan nilai, di depan variabel X. Kemudian contoh yang keempat, limit X mendekati 0. Sin pangkat 3 2X per 2X dikali tan kuadrat 4X. Oke. Untuk pangkat di situ, untuk trigonometri biasanya ditulis di tengah-tengah. Sin pangkat 3 2X artinya sin 2X dikali sin 2X dikali sin 2X, artinya sin 2X pangkat 3. Begitupun juga yang di bawahnya, 2X dikali tangen 4X atau tan 4X dikali tan 4X. Sehingga hasilnya kita ambil angka yang di depan X-nya saja. Menjadi 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 4 kali 4.
2-nya bisa dicoret, 2 kali 2 yang di atas itu 4, kita coret dengan 4 yang di bawah, yang di atas tinggal 1, per yang di bawah tinggal 4, jadi 1/4 ya. Kita lanjut ke contoh nomor 5. Nah, bentuknya cos di sini. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa untuk cos kita harus rubah dulu ke dalam bentuk sin atau ke dalam bentuk tangan. Nah, mengenai merubahnya itu kita gunakan rumus trigonometri. Cos 2x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Itu rumus identitas trigonometri ya. Sehingga kita rubah menjadi limit x mendekati 0, 1 dikurang sin kuadrat x per x kuadrat sama dengan limit x mendekati 0, 1, min kalikan ke dalam jadi min 1, min dikalikan lagi ke dalam menjadi plus sin kuadrat x dibagi x kuadrat. Sehingga sama dengan 1 dikurang 1 itu habis. Sehingga menjadi limit x mendekati 0, sin kuadrat x per x kuadrat. Kemudian kita uraikan menjadi limit x mendekati 0. Sin kuadrat x itu artinya sin x dikali sin x dibagi x dikali x. Sehingga sama dengan 1 dikali 1 per 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya, itu untuk contoh nomor 5. Kemudian yang terakhir, contoh nomor 6. Limit x-nya tidak mendekati 0 tetapi mendekati sudut tertentu. Jadi pi itu nilainya berapa? 180 derajat. Jadi pi per 2 itu sama dengan 90 derajat ya. Jadi untuk cos itu tidak perlu kita rubah, kita tinggal masukkan saja atau substitusikan saja nilainya. Sehingga menjadi limit x mendekati 90 derajat cos x per sin sepertiga x. Kita masukkan nilainya ya. Ini masih x ya. Nah, baru kita masukkan nilainya cos 90 derajat dibagi sin sepertiga kali 90 derajat sama dengan cos 90 derajat itu 0 ya. Jadi sin 30 derajat itu setengah, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya tetap 0. Kemudian kerjakan 5 latihan soal berikut dan catat seluruh materi di video pembelajaran ini ke dalam buku kalian. Setelah selesai, kumpulkan ke dalam classroom kelas kalian. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.